KPK dukung Presiden Prabowo terkait RUU perampasan aset. Penerima makan bergizi gratis akan tembus 82,9 juta per tahun 2025. Pemerintah respon PHK massal perusahaan media. Uniknya tradisi mekotek di Bali. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Pagi hari ini harus sehat ya. Betul. Harus semangat karena kan kita akan memberikan informasi yang terbaik buat pemirsa di rumah. Kita di pagi hari ini punya informasi apa aja sih? Oh banyak banget. Tadi kalau kita lihat MBG ini sudah tembus hingga 82,9 juta rupiah per tahunnya. Per tahun 2025 ini. Iya, bagus banget ya. ini. Betul. Selain juga meningkat ataupun menurunkan angka stunting, tapi gizi anak juga semakin tinggi Andi. Betul, dan yang nggak kalah heboh lagi adalah soal Presiden Prabowo Subianto yang mendukung RUU perampasan aset. Betul. Setelah dari tahun 2023 ini digodok, akhirnya Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa mendorong RUU itu supaya segera dibahas dan disahkan. Ini tentunya menjadi langkah yang baik sekali gitu yang untuk sangat pemberantasan konkret ya korupsi. buat Betul pemerintah. Dan ini juga tadi kata Andi kan digodok udah matang gitu kan Betul. ya. Dan ini yang heboh ini bukan tentang kritik tapi juga respon positif dari masyarakat. Dan Betul pemirsa sekali. informasi naik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi, Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto bertekad akan memberantas para koruptor yang masih berkeliaran di Indonesia. Ya pemirsa, hadirnya juga mengatakan bahwa ia rela mati untuk bangsa dan negara dalam memberantas para koruptor. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya tak akan gentar jika diancam demi melawan para koruptor yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada para pejabat yang ada di lembaga pemerintah untuk dapat memberhentikan praktik korupsi secepat-cepatnya. Dirinya menyebut ia rela mati untuk bangsa dan negara dalam memberantas para koruptor. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul?
mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga merespon Presiden RI Prabowo Subianto yang mendukung rancangan undang-undang tentang perampasan aset. KPK mendorong DPR untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Presiden Prabowo Subianto berjanji mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dalam perayaan Hari Buruh 1 Mei 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung penuh niatan pemerintah. Tessa menjelaskan pengesahan RUU perampasan aset penting karena dapat mempermudah aparat penegak hukum memulihkan aset hasil korupsi. KPK dipastikan selalu berdiri bersama rakyat dan juga pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut, dan KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI agar bila mana ini menjadi undang-undang dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia dengan menaikkan gaji untuk para hakim. Menurutnya upaya ini menjadi hal penting agar para hakim tidak mudah disuap dan dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menaikkan para gaji seluruh hakim yang ada di Indonesia agar dapat memperkuat penegakan hukum. Upaya tersebut menjadi hal penting agar para hakim tidak mudah disuap dan dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas. Hal ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto agar negara Indonesia bersih dari kasus suap atau korupsi. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrijal, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa panen jagung dan beras saat ini melimpah sehingga membutuhkan banyak gudang untuk menampung bahan pangan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo juga menyebut nantinya akan membangun 25.000 gudang improvisasi di beberapa daerah untuk menampung hasil panen dari para petani. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait gudang pangan yang melebihi kapasitas penyimpanan. Pasalnya, panen dari para petani seperti beras dan jagung saat ini tengah melimpah ruah. Oleh karena itu, Presiden Prabowo membentuk program kilat atau darurat dengan membangun 25.000 gudang penampungan bahan pangan. Nantinya gudang tersebut akan dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas sehingga daya tahannya bisa mencapai 10 tahun. Bahkan tidak hanya itu saja, Presiden Prabowo juga akan membangun gudang pendingin atau cold storage agar bisa menyimpan hasil panen seperti buah dan sayur. Alhamdulillah, tahun ini produksi kita melimpah. Produksi kita jagung dan beras melimpah. Bahkan Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, Pak, kita bingung Pak, nggak ada gudangnya. Akhirnya saya bikin program kilat, membuat gudang darurat, gudang improvisasi. Kita akan bangun 25.000 gudang improvisasi yang akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan bisa bertahan 5-10 tahun. Sambil nanti gudang yang benar akan kita bangun di tiap desa. Dalam 3-4 bulan lagi kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Tiap desa akan punya pendingin, cold storage. Panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan. Tidak akan busuk, tidak akan rusak karena terlambat dikirim ke pasar. Tiap koperasi desa akan memiliki truk, minimal 80.000 truk, sehingga begitu panen bisa dikirim ke penggiling padi, bisa dikirim ke Bulog, bisa dikirim ke pasar. Dari kota bisa membawa bahan-bahan yang diperlukan oleh rakyat di desa-desa. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto juga menginisiasi program digitalisasi sekolah atau Smart Class dengan memasang Smart TV di setiap sekolah seluruh Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan program tersebut dapat meningkatkan taraf pendidikan di tanah air. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa ia berkeinginan meluncurkan program digitalisasi sekolah atau Smart Class dengan memasang Smart TV di setiap sekolah seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menyebut Smart Class dilaksanakan dengan adanya guru yang mengajar secara daring dan disiarkan di televisi di sekolah-sekolah. Menurutnya, model pembelajaran ini dapat membantu sekolah yang masih kesulitan mendapatkan guru dengan keahlian tertentu. Ia menyebut pemasangan Smart TV itu akan direalisasikan mulai Juli mendatang. Nantinya diharapkan pada pertengahan 2026, seluruh sekolah Indonesia sudah menerima Smart TV. Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut.
Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, terkait dengan adanya Smart TV ataupun Smart Class seperti itu ya. Kita ketahui ini sangat bagus sebenarnya untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Mungkin tenaga ahli ini memang tidak sepenuhnya untuk menggantikan guru, tapi untuk membantu para guru yang memang tidak berada di bidangnya, tidak mumpuni di bidang tersebut. Kalau kita ketahui kan digitalisasi ini tidak hanya di transportasi ataupun media sosial yang juga gencar-gencarnya menggunakan bahan sebagai edukasi seperti itu. Tapi dengan adanya Smart TV dan juga kelas Smart ini bisa membantu guru-guru di Indonesia, bahkan ini juga harus dalam pengawasan guru-gurunya. Betul sekali, karena juga kalau melihat dari teknologi yang sudah digunakan untuk pendidikan di Indonesia ini, kita juga berharap nantinya maintenance ke depannya ini tetap dijaga juga. Soal bagaimana jangan hanya teknologinya saja yang keren, tapi juga para gurunya juga harus mendapatkan pendidikan juga. Bagaimana menggunakan alat-alat dan teknologi yang terkini, karena kalau misalkan alatnya canggih tapi para gurunya tidak bisa mengajarkan kepada para siswanya, ini juga percuma juga gitu. Iya, sebenarnya kita juga iri sih ya, Ani dan juga pemirsa, karena di zaman kita tidak merasakan hal-hal yang digitalisasi yang sudah modern hingga saat ini. Nah, makanya buat adik-adik di rumah ini dimanfaatkan harus lebih baik lagi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kesempatan tidak datang beberapa kali ya. Ini hanya datang 1 kali. Mudah-mudahan presiden selanjutnya tetap Prabowo ya. Jadi masih banyak sekali digitalisasi yang banyak smartnya seperti itu. Oke, baik pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di Menyapa Pagi. Namun usai jeda tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa penerima program makan bergizi gratis ini akan tembus 82,9 juta orang per bulan November 2025. Dirinya mengatakan saat ini penerima bantuan tersebut sudah mencapai lebih dari 3 juta per hari. Prabowo optimis target 82,9 juta orang akan tercapai di tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa per hari ini program makan bergizi gratis telah tersalurkan sebanyak 3 juta lebih orang. Program makan bergizi gratis tersebut ditargetkan pada tahun 2025 ini dengan mencapai sebanyak 82,9 juta orang. Prabowo mengatakan makan bergizi gratis akan mendorong roda perekonomian sampai ke desa dan kelurahan. Dirinya menilai makan bergizi gratis bisa meningkatkan perputaran uang di daerah hingga 5 kali lipat. Menurutnya hal itu belum pernah terjadi di negara manapun, namun ia meyakini Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bisa menggelar program yang besar dan mendasar seperti makan bergizi gratis. Saya berterima kasih, makan bergizi sudah terus diselenggarakan. Kalau tidak salah hari ini sudah mencapai lebih dari 3 juta penerima manfaat, dan dilaporkan kepada saya mungkin bulan depan akan sampai 4 juta. Dan seterusnya, sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh
82,9 penerima manfaat, anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi tiap hari. Saudara-saudara sekalian, ini juga akan mendorong roda ekonomi karena dana yang beredar di desa-desa, kecamatan, dan kabupaten akan naik 4 kali, 5 kali lipat. Peningkatan 400%, 500% mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini. Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita. Ini membutuhkan tekad, membutuhkan keberanian, membutuhkan semangat, dan itu akan kita lakukan. Kita akan buktikan ke dunia bahwa kita mampu melaksanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa merubah nasib suatu bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara ini hanya membahas rencana acara halal bihalal Purnawirawan TNI Polri. Hal ini disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum PPAD Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak di kantor PPAD Jakarta Timur. Pertemuan pengurus PPAD dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 30 April 2025 lalu murni untuk melaporkan dan membahas rencana pelaksanaan halal bihalal para purnawirawan TNI Polri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum PPAD Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak yang menyebut pertemuan tersebut juga dihadiri panitia acara halal bihalal diantaranya Letjen TNI Purnawirawan Dodik Widjanarko dan mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, Komarudin menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo, tanggal acara, serta lokasi hingga nama-nama tamu yang diundang dalam acara halal bihalal yang akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Komarudin menyatakan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi formal yang sudah rutin digelar setelah Hari Raya Idul Fitri dan bukan untuk membahas isu politik atau dinamika yang berkembang di publik. Pengurus hanya memaparkan kapan pelaksanaan halal bihalal, tempatnya di mana, kemudian yang diundang jumlahnya berapa, siapa saja. Ini yang kami jelaskan. Sehingga pada saat itu paparan adalah saya selaku Ketua Umum PLT, Ketua Panitia Letnan Jenderal Dodi, dan salah satu adalah mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi. Kami paparkan sehingga beliau berkenan untuk hadir dan dilaksanakan nanti pada tanggal 6 di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, tepatnya jam 10 pagi. Kami paparkan undangan pada saat itu jumlahnya adalah 1.200 orang, terdiri dari 1.000 purnawirawan TNI Polri, 200 KBT, dan 200 keluarga besar tentara. Ini di dalamnya ada Menko Kabinet Merah Putih, ada Menteri, ada Gubernur, ada Bupati, ada Wali Kota, ada anggota DPR, dan juga di dalamnya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Amen Kubono 10. Insya Allah, mudah-mudahan pada hari yang ditentukan beliau berkenan hadir. Itu yang kami jelaskan, sehingga kami menyampaikan maksud dan tujuan halal bihalal. Kami sampaikan kepada beliau bahwa halal bihalal yang dilakukan oleh PPD bukan kali pertama, tetapi sudah sering, karena setiap selesai Idul Fitri berselang kemudian 2 minggu, 3 minggu kita akan melaksanakan halal bihalal. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, Badan Pusat Statistik atau BPS juga menjelaskan garis statistik kemiskinan nasional di sejumlah daerah Indonesia tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki standar yang berbeda. Seperti DKI Jakarta, warga yang pengeluaran atau belanjanya di bawah 4,2 juta rupiah per bulannya masuk dalam data statistik kemiskinan nasional. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua BPS Sony Haribudi Utomo Harmadi di kantor Badan Pusat Statistik Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sony Haribudi Utomo Harmadi menjelaskan, dikategorikan kemiskinan disebabkan oleh perbedaan pola konsumsi dan garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan karakteristik ekonomi lokal di masing-masing wilayah. Selain itu, Provinsi Jakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia menegaskan dalam satu keluarga yang tinggal Jakarta dengan pengeluaran konsumsi di bawah 4,2 juta dinyatakan miskin atau masuk kategori keluarga tidak mampu. Jadi garis kemiskinan nasional itu kalau kita lihat menurut daerah itu berbeda-beda, menurut kabupaten kota berbeda-beda, menurut provinsi juga berbeda-beda ya. Terutama kalau kita lihat provinsi Jakarta misalnya, mereka yang dikatakan miskin apabila pengeluaran dalam satu rumah tangga ya itu di bawah sekitar 4,2 juta rupiah per bulan per rumah tangga. Jadi kalau ada satu rumah tangga, gampangannya bayangannya satu keluarga, dia itu pengeluarannya di bawah 4,2 juta dalam satu bulan, maka dia dikatakan rumah tangga atau keluarga miskin. Nah, bagaimana dengan daerah? Setiap daerah berbeda-beda, tergantung dengan garis kemiskinan di masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan pola konsumsi yang ada di masing-masing daerah. Meski demikian, Wakil Ketua BPS Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa setiap daerah memiliki standar yang berbeda-beda, yakni dalam standar pada pola konsumsi rumah tangga di daerah masing-masing. Sebagai informasi, dalam website resmi BPS tercatat pada bulan Maret 2024 lalu, rata-rata rumah tangga miskin di DKI Jakarta memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 4.060.417 rumah tangga miskin per bulan. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya, seorang siswa SMA ataupun siswi SMA maksud kami, Dedi Mulyadi, kagum pasalnya ia secara sukarela ingin mengikuti dan juga dibina di barak militer. Barak militer ini dilaksanakan di Resimen Armet 1 Sira, Yuda, Purwakarta, Jawa Barat. Keberadaan siswi itu membuat sang gubernur tercengang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi benar-benar menerapkan kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer. Dalam pelaksananya, ternyata ada yang sukarela ingin ikut dibina di barak militer ini. Dalam kunjungannya, KDM tampak mewawancarai seorang remaja putri SMA. Remaja tersebut dikumpulkan karena melanggar aturan sekolah. Atas keberanian para siswi untuk ikut pendidikan militer, Dedi Mulyadi mengurai apresiasi. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pelajar juga mendapatkan pelajaran penting soal budi pekerti dan etika yang disampaikan langsung oleh anggota TNI. Suasana kelas terasa hikmat, para siswa duduk rapi, menyimak dengan penuh perhatian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Luar biasa, bukan hanya Dedi Mulyadi saja yang tercengang dengan jawaban si siswi itu, tapi juga kita berdua ikut kagum dan juga ikut tercengang. Iya, biasanya kan anak-anak nakal ya. Betul, kalau dari programnya biasanya dipilih Dedi ya. Mulyadi, iya dipilih kan, tapi kali ini dia yang menyodorkan gitu kan. Sukarela deh, aku mau, aku kurang tidur, aku insomnia, selalu telat untuk datang ke sekolah, makanya aku mau ikutan barak militer. Mungkin isinya insomnia, apakah kita harus ikut barak militer? Enggak dong, enggak, kalau kita ikut barak militer siapa yang siaran nanti? Tapi memang langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang sangat pemberani ini gitu ya, karena kita bisa sebut adalah gubernur yang sangat berani gitu kan ya. Ini mencanangkan program yang sangat luar biasa terkait dengan anak-anak nakal ini untuk dibina dan juga untuk diberikan kedisiplinan. Betul. Agar nantinya bisa menjadikan sosok anak yang generasi untuk penerus bangsa yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat ini kan banyak sekali kritikan soal programnya Kang Dedi ya kan. Betul. Karena soal barak militer, anak kecil nggak boleh dididik secara militer. Ini kita tunggu aja 6 bulan ke depan impact-nya apakah positif atau impact-nya nanti
hal-hal lain kayak gitu. Betul. Kalau ini sifatnya positif nanti ya sudah dilanjutkan, artinya Betul. bagus gitu kan. Sebenarnya untuk ini mendidik positif disiplin. loh. Betul. Bukan hanya opa-opa Korea aja yang harus kita tunggu untuk di militer ya, tapi opa-opa yang ada di Indonesia ini juga kita harus dukung ya. betul. Jadi salah satu kedisiplinan yang sangat luar biasa agar nantinya bisa menjadi penerus bangsa yang bisa berguna dan juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di Menyapa Pagi usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di mana Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momen penting untuk mengingatkan bersama pentingnya perlindungan terhadap jurnalis. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa perlindungan terhadap pers merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya insan pers, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan, perlindungan terhadap jurnalis merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, bukan hanya insan pers saja. Menurutnya, pemerintah, legislatif, yudikatif hingga masyarakat umum wajib memberikan perlindungan dan atensi terhadap keselamatan dan kesejahteraan para jurnalis. Perlindungan yang dimaksud meliputi keamanan fisik, jaminan upah minimum, hak atas informasi, hingga rasa aman dalam menjalankan tugas profesional. Ninik juga menekankan pentingnya tindak lanjut cepat dan responsif jika terjadi kekerasan terhadap jurnalis agar kasus kekerasan atau intimidasi tidak terulang. Saya kira perlindungan terhadap jurnalis karena mandat undang-undang itu tanggung jawab multi stakeholder ya, terutama para pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab insan pers tapi juga masyarakat, pemerintah, legislatif, yudikatif, semua ikut serta memberikan atensi untuk perlindungan pada jurnalis. Perlindungan pada jurnalis bukan hanya perlindungan fisik, soal pendapatan, upah setara minimal dengan upah minimum daerah ya, tapi juga rasa aman ya, dan akses kemudahan mencari informasi supaya mereka tetap bekerja secara profesional. Yang kedua, ada jaminan bahwa kalau pada akhirnya mereka mengalami kekerasan, ada tindak lanjut yang cepat, responsif begitu ya, sehingga dapat memitigasi supaya kasus yang sama tidak berulang. Selain itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengajak insan pers dan pegiat media untuk tetap semangat menjaga integritas di tengah era digitalisasi. Lebih lanjut, Ninik berharap seluruh insan pers agar tidak lelah menegakkan profesionalisme dan terus menjadi penyambung suara kebenaran demi terwujudnya demokrasi yang kuat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Mei 2025 diperingati dengan semangat untuk terus menjaga kemerdekaan pers di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu juga menyatakan Hari Kebebasan Pers sebagai momen bersama bangsa untuk meneguhkan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan demokrasi.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa semangat untuk mempertahankan kemerdekaan pers harus terus dijaga dari waktu ke waktu. Menurutnya, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukanlah seremoni rutin, tetapi sebagai momen refleksi untuk seluruh bangsa dan bukan hanya insan pers dalam menjaga ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab. Ninik menyebut peringatan kebebasan pers tidak hanya dirayakan di Indonesia, namun juga di tingkat regional dan global yang menunjukkan betapa strategisnya peran media dalam memperkuat demokrasi. Ninik juga menegaskan pentingnya memastikan media tetap berkelanjutan dan mampu menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Keinginan kuat ya mempertahankan kemerdekaan pers dari waktu ke waktu, karena peringatan ini bukan hanya peringatan dilaksanakan oleh insan pers, tapi seluruh komunitas negeri ya di Indonesia juga begitu. Tidak hanya masyarakat pers yang memperingati, tapi bangsa ini ikut memperingati. Begitu juga di tingkat regional maupun di tingkat global. Ini memperlihatkan rasa senang, rasa bahagia, sekaligus rasa untuk memikirkan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan agar media tetap memiliki keberlanjutan dan menghasilkan jurnalistik yang berkualitas, menghasilkan dan menguatkan penegakan demokrasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua KSPI Said Iqbal juga mendukung pembentukan Satgas PHK oleh Presiden Prabowo karena sesuai dengan tuntutan buruh. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai bentuk komitmen untuk melindungi para pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Said menilai pembentukan Satgas tersebut sejalan dengan aspirasi dan tuntutan buruh yang menginginkan perlindungan lebih terhadap nasib pekerja. Pada momen Hari Buruh tersebut, Presiden Prabowo juga mengumumkan dua kebijakan penting, yaitu pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Kedua inisiatif ini dianggap sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa kebijakan tersebut disusun dengan mendengar langsung suara dan aspirasi para pekerja. Satgas PHK, kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi, bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia, bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden. Lebih jauh, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya Satgas PHK adalah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau tidak adil oleh perusahaan. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo berharap kehadiran Satgas ini bisa menjadi solusi nyata atas keresahan buruh terhadap ancaman PHK dan menciptakan iklim kerja yang lebih adil serta berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Adanya sejumlah PHK yang terjadi di dunia media turut ditanggapi oleh Wakil Menteri Komdiki Nezar Patria. Menurutnya saat ini media harus dapat berkolaborasi dengan platform agar tetap eksis di tengah distribusi digital. Hadirnya hak penerbit atau publisher right yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2024 lalu diharapkan dapat mendukung jurnalisme yang berkualitas. Adanya efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan dinilai menjadi salah satu faktor PHK akhir-akhir ini, termasuk di dunia media. Banyak perusahaan media yang melakukan pengurangan dengan alasan perampingan perusahaan. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Komdiki Nezar Patria mengatakan bahwa pihaknya berempati dengan situasi saat ini yang terjadi dalam dunia media. Menurutnya situasi ini akan tetap berlanjut apabila bisnis model seperti ini masih diterapkan di mana media dengan platform digital berhadapan secara simetris.
Nezar menyebut adanya publisher right yang juga dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dapat menjadi penengah antara perusahaan media dengan platform digital. Nezar mengatakan bahwa audiens saat ini telah dikuasai oleh platform digital, maka tidak ada salahnya untuk mendorong media untuk berkolaborasi pada platform digital. Ya, kita tentu saja berempati ya dengan apa yang terjadi di bisnis pers saat ini ya, atau di industri pers saat ini. PHK yang terjadi, kita berharap bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan tentu saja badai PHK ini mungkin akan terus berlanjut ya, kalau melihat bisnis model yang diterapkan hari ini berhadapan secara asimetris dengan platform-platform media sosial. Jadi pemerintah juga mencoba menyeimbangkan ya hubungan antara media yang mengusung jurnalisme berkualitas dengan platform. Itu sebabnya kita mengeluarkan publisher rights tahun lalu, dan kita berharap ini bisa dijalankan, setidaknya bisa membuat media bertahan di tengah gempuran teknologi ini. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita berdua tentunya juga turut prihatin ya Andi dan juga pemirsa dengan yang terjadi saat ini, di mana ada isu terkait dengan PHK massal hingga ratusan orang yang di PHK. Betul. Kita sangat prihatin, mudah-mudahan kedepannya ini ada langkah yang bisa membantu dan juga solusi yang terbaik untuk semuanya. Ya, kita harapkan juga pemerintah dalam hal ini turut merespon positif ya. Merespon positif, karena juga teman-teman kita yang di media lain ini juga tengah kelimpungan juga, karena di sejumlah media juga katanya ini baru ada gelombang 1, udah ada yang sampai PHK-nya udah gelombang 3, dan yang masih bekerja sampai dengan saat ini tidak bisa bekerja dengan santai. Karena harus memikirkan apakah dia akan masuk gelombang selanjutnya. Dan ini kita juga tunggu langkah konkret dari pemerintah untuk bagaimana menyelamatkan nasib-nasib teman kita, para pekerja, para kru studio TV, dan kita harapkan juga para pemangku kebijakan, petinggi-petinggi televisi nasional juga bisa tetap eksis, tidak kalah dengan platform digital. Dan kita harapkan juga tentunya pemerintah nanti akan membuatkan regulasi yang bisa melindungi seluruh pekerja di Indonesia. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyapa pagi bersama saya Andi Rezaldi dan tentunya rekan saya Festi Rahmadi. Pemirsa, dalam rangka mengembalikan kelestarian alam dan fungsi daerah resapan air di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, PTPN 1 menggelar program reboisasi dengan menanam 1 juta pohon. Tentunya kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Agrowisata Gunung Mas PTPN 1 Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat.
Program penanaman 1 juta pohon ini di lahan kawasan PTPN 1 seluas 1.600 hektar dilakukan PTPN 1 bekerja sama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia secara serentak di Agrowisata Gunung Mas PTPN 1 Cisarua Puncak Bogor. Dengan jenis pohon hutan akar kuat, Ketua BAKN Edi menjelaskan selain hadir dan melakukan penanaman pohon di kawasan PTPN 1 Cisarua Puncak Bogor, BAKN juga menindaklanjuti terkait dengan pengolahan dan tata kelola lahan perkebunan ini yang bisa menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan bagi rakyat, sekaligus membahas terkait dengan dampak positif pengolahan kawasan. Ini adalah kawasan konsesi yang dimiliki oleh PTPN 1. Dan ini menindaklanjuti atas rapat yang pernah kami lakukan di gedung DPR bersama dengan BAKN, dan kami mengevaluasi utamanya terhadap pengelolaan, tata kelola kawasan perkebunan yang tentu ini perjalanannya sudah panjang dan harapannya kan bisa menjadi sumber keuangan bagi negara, sumber kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, kegiatan penanaman pohon yang merupakan langkah meminimalisir dampak banjir agar saat hujan deras air yang mengalir bisa diserap dengan baik. BAKN DPR RI berharap kegiatan yang murni dikelola oleh PTPN harus terus ditingkatkan. Sementara itu, Regional Hit PTPN 1 Regional 2, Desmanto mengatakan program reboisasi dengan menanam 1 juta pohon bertujuan untuk mengembalikan kelestarian alam dan fungsi daerah resapan air. Kita melakukan penanaman ya di kebun Gunung Mas, salah satu unit di agrowisata, di mana tadi ada area yang kosong, kita tanami tanaman dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dari DPR RI. Kunjungan hari ini kita nanam bersama, yang mana ini adalah bahagian dari penghijauan yang kita lakukan. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bentuk investasi untuk menjaga kelestarian alam. Bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh penggundulan lahan. Dengan penanaman pohon diharapkan akan mampu mengantisipasi bahaya longsor dan juga banjir di hilir. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tuan rumah Indonesia berhasil memenuhi target meraih 2 medali pada ajang internasional Federation of Sport Climbing IFSC World Cup Bali 2025 di Pulau Peninsula Nusa Dua, Badung, Bali, setelah para atlet di nomor speed mampu mempersembahkan 2 medali perunggu. Torehan 2 medali perunggu masing-masing dipersembahkan Kiroma Katibin di nomor speed putra dan Kadek Adi Asih di nomor speed putri. Atlet panjat tebing putra Indonesia Kiroma Katibin meraih medali perunggu pada babak final speed putra di ajang International Federation of Sport Climbing IFSC World Cup Bali 2025. Setelah diperebutan medali perunggu menungguli rekannya senegara Yara Harjati Nur Samsa. Capaian medali perunggu tersebut sekaligus mengulangi kesuksesan Kiroma pada seri sebelumnya yang berlangsung di Wujiang, Tiongkok akhir April 2025 lalu. Emas di nomor speed ini diraih Samuel Watson dari Amerika Serikat setelah di partai final mengalahkan atlet asal Jepang Ryo Omasa di final. Omasa sebelumnya didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran start sehingga Watson bertanding sendiri di partai final. Di bagian putri, atlet panjang tebing asal Bali Kadek Adi Asih mampu mempersembahkan medali perunggu setelah di babak perebutan perunggu mengalahkan atlet Korea Selatan Jong Jimin dengan catatan waktu 7,27 detik atau jauh lebih cepat dibandingkan Jimin yang hanya mencapai 9,00 detik. Keunggulan Kadek tercipta saat Jong terpeleset sehingga memberi peluang baginya untuk mempercepat laju dan mengamankan posisi ketiga. Juara di nomor speed putri diraih atlet Polandia Alexandra Miroslav usai mengalahkan atlet China Yang Feiju di partai final. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid menyebut raihan medali perunggu tersebut sekaligus memenuhi target yang dicanangkan PBFPTI. Ya, aku di atas 5 padahal sebenarnya sudah 4 biasanya. Nah, itu karena dia cedera tangan. Lalu kemudian Salsabila juga tidak turun karena pemulihan dari cedera juga. Jadi ada beberapa atlet kita memang sedang cedera. Jadi ya bukan formasi terkuat tapi tetap kuat dan syukurlah kita tetap mendapatkan medali. Alhamdulillah bisa meraih medali perunggu dan saya mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung kita semua tim Indonesia sehingga bisa tampil yang terbaik untuk hari ini. Ya, ini kan 2 pekan berturut-turut dia dapat medali perunggu, seperti apa nih selanjutnya? Untuk selanjutnya semoga saya bisa mempertajam catatan waktu dan untuk mencetak world record lagi dan untuk lebih tenang, lebih fokus untuk kedepannya. Keberhasilan atlet-atlet muda Indonesia mengukir prestasi mengesankan di ajang internasional Federation of Sport Climbing IFSC World Cup Bali 2025, sekaligus menjadi modal bagi cabur panjat tebing untuk terus bersaing pada perebutan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Apalagi perebutan tiket Olimpiade sangat ketat karena satu negara hanya bisa mengirim jumlah wakil maksimal 2 orang dari masing-masing kategori putra maupun putri. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Bertepatan Rahina Saniskara, Kliwon Wuku Kuningan atau bersamaan dengan Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu di Bali, masyarakat desa adat Munggu Mengwi Badung Bali menggelar tradisi unik yaitu mekotek. Tradisi ini tergolong ekstrim karena setiap laki-laki saling beradu nyali untuk menaiki piramida atau gunungan yang dibentuk dari ratusan kayu pulet. Penggunaan suara kulkul yang jadi awal penanda dimulainya tradisi ngerebek atau yang lebih dikenal dengan tradisi mekotek di Desa Munggu Mengwi Badung Bali. Dengan mengenakan pakaian adat Madya, ribuan laki-laki mulai dari remaja hingga dewasa berjalan kaki mengelilingi jalanan desa sambil membawa sebatang kayu bulat. Kayu bulat yang dibawa umumnya memiliki panjang 3 hingga 4 meter dengan bagian ujung yang dihiasi tamyang sebagai simbol tameng, serta palwa atau pandan berduri sebagai simbol tombak. Begitu tiba di setiap persimpangan jalan desa, kini saatnya tradisi mekotek pun digelar. Ribuan laki-laki yang memegang kayu pulet menghimpun diri menjadi satu kelompok besar dengan menyatukan kayu pulet hingga membentuk formasi menyerupai piramida atau gunungan. Suara tek-tek yang keluar dari bertemunya ribuan ujung kayu jadi cikal bakal penyebutan tradisi mekotek. Setelah formasi piramida terbentuk, para pemuda pun saling beradu untuk bisa menaiki gunungan. Sejumlah pemuda dengan cekatan berupaya naik, namun hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa bertahan hingga ke puncak formasi kayu. Sampai di puncak gunungan kayu, pemuda tersebut kemudian berteriak, memberi semangat atau komando kepada warga lainnya. Aksi menaiki ratusan kayu pulet tersebut sekaligus menjadi ajang uji nyali bagi warga laki-laki setempat. Yang namanya tradisi mekotek atau merebek yang ada di desa Munggu merupakan memang suatu penolak-bala. Kalau tidak menjalankan kami tradisi ini, niscaya desa kami akan suatu kena musibah. Ini makna apa Pak dari tradisi ini Pak? Makna untuk merayakan kemenangan antara Taruna Munggu, merayakan di saat kita mengadakan peperangan dengan saudara Belambangan pada zaman dulu kala, tahun 700-an. Kayu yang dipergunakan untuk tradisi mekotek yang namanya kayu bulat, di mana panjang daripada kayu itu kurang lebih 4,5 meter. Makna daripada orang naik di dalam piramid atau mekotek itu sebenarnya adu nyali saja ada tradisi itu karena sudah turun-temurun dari dulu memang ada suatu mekotek itu seperti yang dilihat di dalam media sosial itu ada orang menaik itu menggunakan adu nyali. Keunikan tradisi mekotek tidak hanya menjadi hiburan bagi warga setempat, tapi juga menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik. Wisatawan mengaku sangat terkesan dapat menyaksikan tradisi tersebut karena tradisi unik ini tidak setiap saat bisa disaksikan di Bali. Oh, it's a wonderful ceremony and I'm excited because it's first time I'm in Bali and I see this ceremony. For me, it's marvelous. And I'm happy. I have a trees because I'm so happy to see it and hear your wonderful nation. Tradisi mekotek telah digelar turun-temurun sejak tahun 1700-an atau pada masa kejayaan Kerajaan Mengwi Badung. Awalnya tradisi mekotek merupakan penyambutan warga terhadap pasukan Kerajaan Mengwi yang baru pulang usai menenangkan perang menghadapi Kerajaan Belambangan. Acara penyambutan ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang digelar secara rutin. Selain sebagai acara penyambutan, tradisi mekotek juga diyakini menjadi sarana melindungi masyarakat dari roh jahat atau sebagai penolak bala serta memohon keselamatan bagi kesuburan lahan pertanian
kesenian di wilayah tersebut. Sarana yang digunakan menggelar tradisi Mekotek awalnya adalah tombak, karena dianggap simbol pemberontakan sekitar tahun 1915, penjajahan sempat melarang digelarnya tradisi tersebut. Akibatnya warga terjangkit wabah penyakit. Setelah tradisi ini kembali diselenggarakan, wabah pun mereda. Dari Bali, Bagus Raditya, Sipo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah video perpisahan siswa sekolah menengah kejuruan Al-Amin, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di dunia maya. Sekolah berbasis dakwah dengan cara dibayar infak ini langsung disambut Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, karena acara perpisahan siswa tersebut dianggap murah meriah tanpa harus studi tour dan wisuda. Dengan adanya larangan Gubernur Jawa Barat akan study tour dan wisuda saat menjalani perpisahan, siswa sekolah, ratusan siswa hingga guru gelar perpisahan dengan cara unik, yakni memanggil mobil pemadam kebakaran di halaman sekolah 28 April yang lalu. Video berdurasi 30 detik yang diupload TikTok milik Gusman Ade beberapa hari yang lalu langsung viral dan disambut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hingga akhirnya video pendek tersebut diposting di akun Instagram Gubernur Jawa Barat. Sang produser Ade Gusman mengaku ide pemanggilan petugas kebakaran untuk mengisi acara perpisahan tersebut tidak membuat surut ratusan siswa hingga guru bersukacita untuk meluapkan kegembiraannya di momen kali ini. Sementara pihak yayasan mengaku sekolah kejuruan yang dibentuk tersebut tidak meminta uang bayaran bagi siswa, melainkan sukarela atau infak bagi yang mampu sebesar Rp50.000 dan juga untuk yang tidak mampu digratiskan. Kami para Dewan Guru SMK Al-Amin dan juga dengan siswi kelas 12 itu sepakat mengadakan perpisahan dengan secara sederhana, tidak dengan study tour, tidak wisuda gitu, yang seperti itu. Dan alhamdulillah terwujud dengan memanggil damkar, disemprot bareng-bareng, kita bahagia bareng-bareng bersama Dewan Guru semuanya. Dan alhamdulillah ternyata itu disambut baik oleh Pak Gubernur KDM ini, karena sesuai dengan program KDM yang melarang study tour dan juga wisuda. Jadi itu di situ mungkin viral gitu, dan ditambah juga di tag dan di repost ulang sama KDM di akun IG-nya. Alhamdulillah nyampe viral seperti ini. Itu kita manggil 1 unit. Selain damkar ada asap. Iya, jadi kita untuk memeriahkan acara ini ada damkar, juga ada bom smoke gitu, ada asap-asap kayak gitu, biar lebih terlihat efeknya lebih bagus. Juga ada ucapan-ucapan terima kasih dari siswa ke murid, dan itu sangat menyentuh dan nyampe nyampe pada nangis. Siswa, Dewan Guru pelukan, nangis, baru udah gitu. Dan alhamdulillah udah 2 tahun ini gitu. Tapi yang tahun kemarin kita nggak melibatkan damkar, untuk tahun sekarang kita libatkan damkar. Pasca viralnya video ini ya, damkar ya, putra putri SMK kelas 12 tuh. Jadi ada dari staf ahlinya Pak Gubernur, telepon. Pada saat itu diundangnya sebetulnya hari Jumat hari ini. Cuman beliau karena ada kegiatan sehingga di cancel, kita rencana hari Senin diundang ke sana. Jadi guru-guru bersama anak-anak kelas 12 SMK Al-Amin. Dan dari Pak Gubernur, nggak tahu nanti mungkin setelah di sana akan tahu ya, apakah memang karena kita SMK Al-Amin ini mendukung program Gubernur ya, agar lembaga sekolah itu nggak mengadakan study tour sama wisuda ya gitu. Di sini infaknya aja secara biaya ya, karena rata-rata ya sekolah di kita ini, maaf ya, rata-rata itu ekonominya menengah ya, ke bawah ya. Sehingga kita di sini infak itu cuma 50.000. Itu juga bagi yang mampu, bagi yang yatim, yang istilahnya tidak mampu, itu kita bebaskan dari segala biaya. Ini penantian panjang, dan tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan lah buat kita keluarga besar SMK Al-Amin, yang dimana tadi bahwa kami SMK Al-Amin ini berdiri dari semenjak 1998 itu memang sosial dan dakwah, sehingga kami mungkin bisa menyampaikan kepada beliau bahwa ini menjadi sebuah penantian panjang lah. Munculnya video perpisahan murah meriah tanpa harus study tour dan acara wisuda yang dikonsep sekolah di tengah larangan gubernur untuk menjalani acara perpisahan, siswa di luar sekolah ini langsung disambut Gubernur Jabar hingga akhirnya sejumlah siswa dan juga guru hingga kepala yayasan dipanggil Gubernur Jawa Barat ke Gedung Pakuan Bandung.
Aksi unik ratusan siswa tersebut kini jadi contoh para pelajar lainnya untuk ditiru. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Adi dan juga pemirsa, memang apapun yang dilakukan ataupun langkah dan juga peluncuran program yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi emang selalu menimbulkan kontroversi di media sosial ya. Meskipun sempat dikatakan gubernur konten, tapi alhamdulillah konten-kontennya ini bisa menimbulkan hal-hal yang positif untuk masyarakat di Indonesia ataupun salah satunya khususnya adalah untuk orang-orang yang berada di Jawa Barat. Dan kita ketahui memang dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sangat mengecam siapapun yang melakukan study tour, wisuda, karena tidak semua masyarakat dan ataupun orang tua ini mampu untuk memberikan dana terkait dengan wisuda, terus juga study tour. Ini bahkan untuk meringankan beban-beban masyarakat yang ada di Jawa Barat loh. Betul. Dan yang kalau kita melihat bahwa perpisahan ini tidak melulu soal mahalnya, bukan soal budgetnya, tapi bagaimana perpisahan menjadi sebuah hal yang berkesan untuk semuanya, baik para guru, bagi para siswa, dan tentunya bagi semuanya yang ada di lingkup sekolah. Karena kalau yang dilakukan oleh teman-teman di SMA yang tadi kita Al-Da'lah ini tadi patut ditiru juga karena bermodal cuma damkar, seru-seruan bareng, dan ini jadi pakai air gitu ya. Iya. Dan ini juga mungkin tidak dicontoh juga di Jawa Barat, tapi bisa kita ditiru di daerah-daerah lain kayak gitu ya. Ya, meskipun kita ketahui bahwa terkait dengan adanya program yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menimbulkan pro dan juga kontra, tapi salah satu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi adalah membuat sekolah-sekolah ini menjadi jauh lebih kreatif. Bagaimana caranya mereka bisa mengemas perpisahan dengan murah meriah, tapi menarik dan juga meriah. Seperti itu ya. Kalau kita ketahui memang ini anak-anak ini hanya membayar 50.000, tapi bagi yang mampu dan tidak mampu ini digratiskan. Tapi ini bisa mendatangkan damkar, ini sangat luar biasa loh. Mungkin nanti bisa mendatangkan Satpol PP mungkin ya. Makin kreatif kan. Karena kalau murah ini yang paling penting adalah kreativitasnya gitu. Dan apalagi nanti anak-anak zaman sekarang kan bikin sebuah hal untuk viral di media sosial, dan ini juga bisa menjadi acuan seperti itu. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Pesi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.